Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Herul Basri, guru matematika di SMK Negeri 1 Kandang Haur di kelas 12. Dan di kelas 12 ini masih menggunakan kurikulum 13. Saya akan jelaskan berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Saya menyiapkan bahan pembelajaran ini untuk kelas 12 TBSM di semester 5 di tahun pelajaran 2022-2023. Materinya tentang limit. Limit di dalam pengertian bahasa itu berarti batas atau sesuatu yang mendekati, atau lebih tepatnya mendekati batas yang telah ditentukan gitu ya. Limit atau konsep limit ini menurut saya ini lahir karena untuk menyelesaikan persoalan-persoalan matematika yang bentuknya adalah pembagian, dan di mana ada masalah ketika pembaginya itu menghasilkan nilai 0, sehingga ketika sesuatu angka dibagi dengan angka 0 itu menghasilkan angka yang tidak terdefinisi atau error kalau di dalam bahasa komputer. Hasilnya tidak terdefinisi atau error. Maka dari itu hemat saya limit itu karena ada persoalan matematik, ya, dia lahir karena ada persoalan matematika yang apabila kita selesaikan nilai variabel tersebut dengan nilai yang sebenarnya, misalnya 2, maka itu menghasilkan angka yang tidak terdefinisi, dan itu biasanya dalam bentuk pembagian, di mana pembaginya atau penyebutnya itu menghasilkan nilai 0, sehingga persamaan tidak bisa dihitung karena pembaginya adalah 0. Tapi apabila didekati dengan persamaan atau dengan angka yang mendekati, maka akan diperoleh nilai tertentu. Artinya persamaan itu aslinya memiliki penyelesaian, ya, tidak error atau bukan error. Maka kemudian digunakanlah konsep aturan limit untuk penyelesaian permasalahan tersebut. Jadi intinya kembali pada konsep tadi. Maka apabila kita menemukan soal limit dalam bentuk selain pembagian, dan apabila bentuk pembagiannya dan atau pembagi penyebutnya itu setelah disubstitusikan nilainya tidak menghasilkan angka 0, maka penyelesaiannya sama seperti penyelesaian fungsi seperti biasa, yaitu dengan mensubstitusi nilai variabelnya secara langsung. Dan apabila soal limit tersebut dalam bentuk pembagian dan ketika disubstitusikan pembaginya menghasilkan angka 0, maka penyelesaiannya adalah persamaan tersebut disederhanakan sehingga penyebutnya tidak lagi menghasilkan angka 0, atau penyebut dieliminasi sehingga persamaannya tidak lagi dalam bentuk pembagian tetapi dalam bentuk persamaan biasa. Baru kemudian disubstitusikan variabelnya dengan nilai yang dimaksud dalam soal. Jadi hemat saya limit itu seperti itu. Jadi catatan yang paling mudah, limit, kalau ada soal limit
yang bentuknya bukan bentuk pembagian, maka itu langsung saja diselesaikan, variabelnya langsung dimasukkan. Tapi kalau ketika variabelnya dimasukkan, nilai pembaginya itu menghasilkan angka 0, maka itulah yang harus diselesaikan dengan persoalan limit, yaitu dengan cara menyederhanakannya terlebih dahulu dan kemudian dan atau mengeliminasi pembagi, sehingga ketika pembaginya itu telah tereliminasi, maka bentuknya jadi persamaan biasa, bukan pembagian, maka itu langsung saja dimasukkan variabel A-nya dengan nilai yang tertera di dalam soal. Saya pikir itu saja prinsip berkaitan dengan limit fungsi aljabar. Jadi prinsipnya sangat mudah. Jadi ketika limit fungsi aljabar itu digunakan atau kita menggunakan konsep limit dalam penyelesaian soal apabila nilainya itu pembaginya menghasilkan angka 0. Kalau tidak 0, ya selesaikan seperti biasa. Saya pikir inti dari limit fungsi aljabar adalah itu. Oleh karena itu saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Ya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.